Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Novitasari dengan NIM 2011260039 dari Prodi Tadris IPA 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatukan kedudukan elektron-elektron dan atom. Bilangan kuantum terbagi menjadi 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau N, yaitu bilangan yang menggambarkan elektron dalam kulit atau energi utama pada atom. Yang kedua, bilangan kuantum azimut, yaitu bilangan yang menggambarkan letak elektron pada subkulit pada atom. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, yaitu bilangan yang menggambarkan jumlah orbital dalam setiap subkulit atau atom. Yang keempat, bilangan kuantum spin adalah bilangan yang menyatukan arah perputaran elektron dalam orbital. Selanjutnya, konfigurasi elektron, yaitu susunan yang menggambarkan susunan elektron-elektron dalam atom. Berdasarkan jenisnya, konfigurasi elektron dibagi menjadi 2. Yang pertama, konfigurasi elektron berdasarkan kulit, dan yang kedua, konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Selanjutnya, aturan-aturan dalam penentuan konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Ada 3 aturan. Yang pertama, aturan Aufbau, pengisian elektron dalam orbital berdasarkan tingkat energi relatifnya. Yang kedua, aturan Hahn, yaitu bahwa elektron tidak boleh berpasangan sebelum semua orbital terisi. Yang ketiga, aturan Pauli, bahwa dalam atom tidak boleh ada 2 elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Selanjutnya contoh soal, silakan teman-teman lihat sendiri di layar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang kimia larutan. Larutan merupakan suatu campuran yang terdiri dari 2 atau lebih zat dalam kimia. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak disebut pelarut atau solvent. Selanjutnya, daya hantar listrik larutan dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, larutan elektrolit, dan yang kedua, larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, contohnya NaCl, HCl, NaOH, dan lain-lain. Yang kedua, larutan non-elektrolit yang tidak dapat menghantarkan listrik, contohnya larutan gula, urea, alkohol, dan lain-lain. Larutan elektrolit terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, larutan elektrolit yang tergolong kuat. Yang kedua, larutan elektrolit yang tergolong lemah. Larutan elektrolit yang tergolong kuat, yaitu yang pertama asam kuat, yang kedua basa kuat, yang ketiga garam yang larutannya tinggi. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat pada rangkaian alat uji coba. Yang pertama, nyala lampu terang. Yang kedua, molekul netral pada larutan, hanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Yang ketiga, gelombang gas banyak. Yang keempat, menghasilkan banyak ion. Kemudian, larutan elektrolit yang tergolong lemah. Yang pertama, asam lemah. Yang kedua, basa lemah. Yang ketiga, garam yang sukar laut. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah pada rangkaian alat uji. Yang pertama, nyala lampu redup. Yang kedua, netral dalam larutan banyak. Yang ketiga, gelombang gas sedikit. Yang keempat, gelombang gas sedikit menghasilkan sedikit ion molekul. Kemudian terdapat 4 sifat koligatif yang berhubungan dengan larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, kenaikan titik didih. Yang keempat, tekanan osmotik. Penurunan tekanan uap dapat diartikan sebagai berkurangnya tekanan uap pelarut murni karena pengaruh penambahan zat terlarut non-volatil. Yang kedua, kenaikan titik didih, yaitu suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu larutan sama dengan tekanan atmosfer di lingkungan sekitar. Yang ketiga, penurunan titik beku, yaitu penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat pelarut yang tidak mudah menguap. Yang keempat, tekanan osmotik, yaitu tekanan yang hidrostatik yang dihasilkan dari proses osmosis yang menahan merembesnya molekul-molekul pelarut. Selanjutnya contoh soal, silakan teman-teman lihat sendiri di layar. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.